Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 83, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Selain orang-orang dari Konawe dan kota Tokyo, siapa lagi yang menurutmu berani bersaing denganku di dunia batu asli? Diragukan oleh Sugiarto, Profesor Arga berkata dengan sedikit tidak senang. Yang dikatakan Tuan Arga ini benar, kalau begitu kami akan bertaruh dengan anak ini. Sugiarto sudah yakin, dan ia langsung sangat percaya diri seketika. Iya, ada master batu asli seperti Profesor Arga di sisinya, apalagi yang perlu dikhawatirkan olehnya. Apakah anak ini masih bisa mengundang dua master dari Konawe dan kota Tokyo untuk datang? Sugiarto tidak pernah percaya bahwa Rahman dapat mengundang kedua master itu datang ke kota Yusoda. Sebelumnya dia juga pernah mengundang kedua master itu, ia menawarkan 300 miliar biaya untuk mengundang mereka datang, tetapi mereka tidak mempedulikannya sama sekali, mereka tidak ingin datang ke tempat kecil seperti kota Yusoda ini, dan bagaimana Rahman bisa mengundang mereka datang? Nak, aku juga bukan menindasmu, selama kamu bisa mengeluarkan 2 triliun uang taruhan, maka aku akan bertaruh denganmu. Tadi setelah dibuat malu oleh Rahman, sekarang Sugiarto menjadi angkuh. Sebenarnya, bahkan jika Rahman mengeluarkan uang 6 triliun pun dia belum tentu bisa mendapatkan batu asli di kedua daerah itu. Tetapi untuk berpura-pura, Sugiarto hanya menginginkan 2 triliun uang taruhan saja dari Rahman. Ini adalah kepercayaannya kepada Profesor Arga. Selain itu, jika dia menginginkan terlalu banyak, dan Rahman langsung menyerah karena tidak bisa mengeluarkan uangnya, bukankah dia akan kehilangan keuntungan 2 triliun uangnya? Ketika semua hadirin melihat Sugiarto menerima tantangannya, mereka langsung melihat Rahman dengan tatapan mengejek. Kali ini anak ini gawat, ia pasti akan mati. Lihat dari mana dia mengeluarkan uang sebesar 2 triliun. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, tidak peduli orang-orang dari mitra global atau keluarga net, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Bung, lihat saja kamu pasti akan dipukuli sampai lumpuh. Muhammad Rizal menatap Rahman, tatapan matanya penuh dengan kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Tidak ada yang percaya bahwa Rahman bisa mengeluarkan uang sebesar 2 triliun. Tetapi di saat selanjutnya, oke, aku sekarang akan menggesek kartuku untuk taruhan. Kalian juga keluarkan kontrak kerja sama saluran batu asli. Setelah Rahman mengatakannya, dia meminta staf untuk datang dan menggesek kartunya. Orang sekarang mengira Rahman akan tamat, dan akan dipukuli karena sudah berani berbohong kepada mereka. Melihat Rahman Wijaya benar-benar menggesekkan kartunya, semua orang tidak mempercayainya. Bagaimanapun Rahman tidak terlihat seperti orang yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Pada saat ini, termasuk Profesor Eko dan master lainnya, mereka semua merasa wajah mereka panas. Mereka tadi sudah yakin bahwa Rahman Wijaya hanya menakut-nakuti pengusaha perhiasan dari mitra global. Tidak disangka, hanya dengan waktu puluhan detik, mereka sudah dipermalukan. Namun selain dipermalukan, Akram dan yang lainnya juga merasa takut. Rahman adalah teman sekelasnya selama 4 tahun di kampus. Meskipun Rahman waktu itu juga tidak miskin, tetapi dia tidak bisa dikatakan kaya. Hanya dalam beberapa tahun, dia bahkan menjadi bos yang dapat dengan mudahnya mengeluarkan uang 2 triliun untuk melakukan perjudian batu, 2 triliun. Bagi kebanyakan orang yang hadir, itu adalah angka yang sangat besar. Bahkan jika mereka sekarang sedikit memiliki keberhasilan, tetapi meskipun mereka bekerja keras seumur hidup mereka, mereka pun belum tentu bisa menghasilkan sebegitu banyak uang. Orang-orang yang memiliki kekayaan 2 triliunan adalah bos di seluruh kota Yusoda. Mata Gusti yang merasa iri mulai memerah. Dia selalu berpikir ingin segera mendapatkan Lisa, untuk bisa mewarisi kekayaan Ruben puluhan miliar, tetapi tidak disangka kakak ipar Lisa adalah seorang pengusaha yang paling terkaya di kota Tokyo. Melihat Rahman langsung mengeluarkan 2 triliun taruhan, jantung Gusti terus berdetak kencang. Sebelumnya, dia masih menertawakan Rahman, tetapi sekarang jika dipikirkan lagi, dia merasa betapa konyolnya dirinya. Di depan Rahman Wijaya, dialah si pecundang yang sebenarnya. Sugiarto dan yang lainnya juga merasa gugup, tidak disangka Rahman telah mengeluarkan taruhan sebanyak 2 triliun. Tetapi mereka lebih bersemangat,
karena 2 triliun itu seharusnya akan segera menjadi milik mereka. Seluruh dunia perjudian kota Yuzoda, siapa yang bisa menjadi lawan Tuan Profesor Arga? Jangankan seluruh kota Yuzoda, bahkan di seluruh negeri pun, selama 2 orang master yang keras kepala itu tidak keluar, tidak ada yang bisa menjadi lawan Tuan Profesor Arga. Sugiarto meminta pengacara untuk mengeluarkan kontrak, dan Rahman juga menelepon pengacaranya untuk datang. Saat menunggu pengacara datang, para hadirin tidak ada yang pergi. Dengan taruhan triliunan, tidak ada yang mau pergi. Ini adalah peristiwa langka yang sangat sulit ditemui dalam 10 tahun. Sekitar setengah jam kemudian, pengacara dari kedua belah pihak akhirnya tiba dan permainan judi secara resmi dibuka. Di mana master judimu? Ketika Profesor Arga melihat Rahman sendirian, dia bertanya sambil mengerutkan kening. Bertaruh denganmu? Apa butuh master? Aku adalah masternya. Rahman Wijaya tidak menyukai Profesor Arga karena terlalu sombong dan ia berbicara dengan tidak sungkan sama sekali. Semua orang terkejut ketika mendengar perkataannya, apakah dia ini benar-benar master judi batu? Uangnya sebesar 2 triliun, apakah dia benar-benar tidak mempedulikannya sama sekali? Semua orang merasa bahwa Rahman terlalu gila, ia bahkan berani bertaruh dengan Profesor Arga sendiri. Ini artinya dia tidak mempermasalahkan uangnya yang sebesar 2 triliun itu. Bahkan jika Alex di sini, orang terkaya yang telah meninggalkan permainan, ia juga tidak akan seberani itu bukan? Itu adalah 2 triliun, bukan 2 miliar. Ayo kita mulai. Profesor Arga merasa sangat kesal, ia mendengus, dan ia membiarkan Rahman untuk memulainya terlebih dahulu. Kamu sudah tua, aku khawatir kamu tidak akan tahan dengan tekanan, atau kamu saja dahulu. Ujar Rahman sambil tersenyum ringan. Profesor Arga marah, ia mendengus dan membelalakan matanya, lalu dia tidak sungkan lagi, ia mengambil sebuah batu asli dan menelitinya sejenak. Harus diakui Profesor Arga layak menjadi 3 master teratas di internasional, lihat saja keterampilannya melakukan penilaian, dia jauh lebih baik beberapa kali lipat daripada Profesor Alpius. Ini adalah zamrud Burma otentik dengan berat sekitar 210 gram. Ujar Profesor Arga setelah meneliti batunya sebentar. Begitu ia baru selesai mengatakannya, staf mengambilnya dan memotongnya. 197 gram, perbedaannya 13 gram. Ujar staf setelah menimbangnya. Perbedaannya sedikit lebih kecil dari sebelumnya, Tuan Profesor Arga memang bisa di-cap sebagai master. Semua orang terkejut ketika mereka melihat angkanya. Anak ini pasti akan kalah, lihat saja warna hijau dari batu giok itu pasti zamrud. Iya, dia ini benar-benar anak yang membuat keluarganya bangkrut. Bahkan jika keluarganya memiliki banyak uang, keluarganya juga tidak akan bisa menahan beberapa kali kegagalan seperti ini bukan? Ketika semua orang sedang mengagumi penilaian Profesor Arga yang akurat, mereka juga mengatai Rahman akan kalah. Ini adalah waktu memberikan 2 triliun dengan malu. Ini adalah campuran zamrud tua. Ujar master penilai setelah melakukan penilaian. Ada banyak jenis zamrud, termasuk campuran tua, campuran kembang sepatu, campuran hijau kering, campuran sutra emas, dan lain-lain. Meskipun Profesor Arga tidak mengatakan nama spesiesnya, tetapi ia sudah dapat menebaknya dengan akurat. Jika dia bisa menebak jenisnya secara akurat, bahkan master tingkat pertama dan kedua pun tidak bisa melakukannya. Ditambah lagi dia hanya mengatakan perbedaan beratnya sebesar 13 gram, dapat dikatakan bahwa ia sudah tak terkalahkan. Sugiarto, keluarga Lebang dan yang lainnya tersenyum penuh semangat, 2 triliun ini, pada dasarnya sudah pasti menjadi milik mereka. Bung, giliranmu. Aku ingin melihat seberapa hebatnya dirimu, sehingga bisa berani begitu angkuh di depanku. Profesor Arga menatap Rahman dengan tatapan mengejek. Dengan angka itu, dia percaya meskipun kedua master di atasnya datang pun juga belum tentu lebih baik darinya. Oke, sesuai keinginanmu. Rahman tersenyum ringan, berbalik dan mengambil sebuah batu asli ke tangannya untuk dilihat. Tentu saja, dia melakukan itu hanya untuk terlihat keren. Kemudian dia memegang batu asli itu dan tidak bergerak lagi. Melihat penampilan Rahman, terlihat senyuman di wajah Sugiarto dan Tuan Profesor Arga. Anak ini benar-benar bukan orang di bidang ini. Mereka sudah yakin bahwa pertandingan ini sudah akan dimenangkan oleh pihak mereka. Kemudian mereka semua melihat ke Desta dan lainnya lalu tersenyum. Mereka sepertinya sedang mengatakan, orang kota Yuzoda kalian benar-benar tidak bisa. Pada saat ini Desta dan orang-orang lainnya dari kota Yuzoda sudah mengabaikan ejekan Sugiarto dan yang lainnya.
Karena hari ini mereka merasa lebih malu. Mereka tentu saja dapat melihat bahwa Rahman Wijaya bukan orang di bidang bagian penelitian batu. Kamu bisa melakukan penilaian hanya dengan memegang batunya saja. Jangan bercanda. Bersambung.